Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Daerah Kecamatan Kasuntawara, yang terhormat Bapak yang terhormat Ibu Kadis Pertanahan Ampera Selatan, yang terhormat Kepala Desa Bisoi beserta-nya, yang terhormat Pak Imam beserta stafnya, dan yang berbahagia kepada orang tua murid dan anak-anak SD Negeri 110 yang berbahagia. Apa ini? Memang sifatnya seperti itu. Iya, jadi saya lanjut. Bapak Ibu tamu undangan teristimewa, adik-adik siswa-siswi SD 170 Ampera Selatan yang saya cintai. Itu yang saya bilang tadi, perjalanan saya sebenarnya saya juga sudah rindu untuk berdiri di depan kelas. Tapi Allah antar saya, alhamdulillah ya, antar saya juga termengerti sampai kehidupan sampai bisa jadi camat, jadi kepala sekolah, dan 2 tahun kemudian lepas lagi kepala sekolah. Karena saya rindu dengan sekolah, tinggalkan kepala sekolah, saya lari lanjut ambil S2 manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Selesai 2013, begitu sudah jadi camat 2017, Allah antar lagi, ambil lagi S3 lagi, manajemen pendidikan lagi, Unima. Jadi secamat tapi masih rindu dengan pendidikan. Harapan saya, Kasih Huta Barat kita tahun ini itu baru bisa lulus STQ di STIH di UBI. Dari Desa Suri, Kebutan Suri. Saya ringkas saja Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sekdes. Jadi yang hadir ini saya cuma mau titip ada 2 pesan. Pesan pertama, bahwa pola pendidikan sekarang kita terpaku pada 3 aspek. 3 aspek ya. Ingat-ingat nih ibu-ibu, ya, Bapak Ibu guru juga ingat. Pertama karakter, kedua literasi, dan yang ketiga IT, teknologi. Kalau karakter orang sudah tahu sudah bagaimana Bapak Ibu tanamkan karakter di sekolah. Lalu kemudian muncul berbagai polemik. Ada yang salahkan guru, ada yang salahkan kepala sekolah, ada yang salahkan tenaga pendidik yang ada di sekolah semua. Ada yang bahkan sampai kepala dinas pendidikan harus bertanggung jawab. Padahal siswa dibully di luar jam sekolah. Ini fenomena apa kira-kira Bapak Ibu? Satu hal yang kita orang tahu adalah kebobrokan karakter. Kita orang belum berhasil menciptakan bagaimana bias dari karakter yang ada dalam kelas itu bisa dibawa sampai ke alam luar. Ini kita belum bisa. Tadi disentil oleh Pak Sekdes. Kita orang harus menyadari bahwa pendidikan itu tidak terpusat pada tipologi pendidikan, teologi pendidikan, formal, informal, dan non formal. Formal di sekolah karena lama, karena jam 7 masuk, jam 12 atau jam 1 sudah pulang, ada jeda setengah 10 sampai jam 10 istirahat lagi, terikat jam. Informal di orang tua itu yang banyak ya, pendidikan di orang tua itu yang paling besar. Bapak Ibu saya mau cerita nanti, Bu minta izin biar tuntas sedikit. Bapak Ibu pernah tahu baca sejarahnya Albert Einstein? Pernah baca atau tidak? Tidak pernah. Ya. Ada yang baca, ada yang tidak. Itu Albert Einstein itu, kalau kita orang di sini bilang dia itu gagu ke bicara waru, bicara tidak bisa tadi. Lalu dia kategorinya dungu itu IQ-nya di bawah ya, bukan di atas, jadi bukan.
apa namanya istilahnya, idiot itu tinggi, di bawah idiot, ya, yang paling dulu itu Albert Einstein. Suatu ketika dia diantarkan oleh ibunya ke sekolah, lalu sampai di sekolah diantar oleh ibunya. Begitu ibunya pulang, sampai di rumah bersamaan berselang kemudian beberapa menit ada surat dari sekolah. Ibunya baca suratnya. Sempat surat kita dibaca oleh ibunya belum selesai, Albert Einstein pulang. Sampai rumah dia tanya, "Mama, ini orang luar." Saya pandai bahasa luar sini. "Mama, surat apa?" Anak bilang, "Oh, ini surat dari sekolah. Surat ini isinya ada ibu terlalu pintar dan cerdas. Sekolah ini tidak bisa menampung anak secerdas ini dan sepintar-pintar. Karena itu, anak itu kami kembalikan ke rumah, silakan diberi sendiri. Jadi mulai besok dan seterusnya anak tak perlu masuk sekolah. Cukup karena di rumah dia nanti mengajar. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Kita perpilihan dia sempat menemukan apa bukuan Albert Einstein. Adik-adik. Albert Einstein penemuan apa? Nah, dong lupa semua. Yang kelas 6. Harus lupa. Ini yang kita orang pakai, lampu siang malam. Ya. Albert Einstein yang menemukan lampu. Ya. Nah, dia sudah menjadi orang hebat, orang besar, orang dikenal oleh dunia. Akhirnya pada puncak terakhir dia mendapatkan berita mamanya meninggal. Kirimlah suratnya berita kepada dia, "Kamu harus pulang karena mama meninggal." Dia kembali ke negaranya. Pulang sampai di sana cuma yang dia lihat adalah pusara mamanya, karena dia sudah tidak sempat meninggal di rumahnya. Sampai di pusara, dia menangis, dia berdoa, dia usap lisannya, pulanglah dia. Begitu sampai ke rumah, ternyata di sudut rumah terpampang satu meja di mana semasa kecil dia yang waktu ini diusir dari sekolah masih terpatri dan ada. Lahan-lahan dia tarik itu laci meja. Begitu dia tarik laci meja, alangkah terkejutnya dia. Pada saat itu ternyata surat yang berapa puluh tahun lalu mamanya baca itu masih tersimpan di dalam laci. Lalu dia ambil surat itu kemudian dia baca. Di dalam surat ternyata tertulis bukan seperti apa yang dia mama bilang. Di dalam surat itu tertulis, "Anak ibu terlalu lumpuh, tolol dan nakal. Sekolah ini tidak bisa menerima anak senakal ibu." Tapi Bapak Ibu coba kita bayangkan bagaimana ibunya merawat si anak yang lumpuh ini puluhan tahun silam, lalu dia kolaborasi dan dia bohongi anaknya itu. Anak ibu terlalu pintar, cerdas dan hebat. Sekolah ini tidak bisa menampung anak secerdas itu. Begitu dia baca itu surat, menangislah dia. Ternyata ibu luar biasa. Lalu akhirnya dia menulis buku yang judulnya Memali Manis Hero. Ibuku adalah pahlawan. Jadi ternyata Bapak Ibu, pendidikan kalau kita kaitkan yang formal dengan non formal ini terlalu sedikit. Bias yang paling besar itu adalah di dalam keluarga, dalam rumah itu. Saya bangga, dan ini juga sekedar informasi buat Ibu. 10 desa saya, Kasuruta Barat ini cuma Bisori yang ada di punya Polres yang setiap saat ada anak. Jadi menjelang maghrib jam 5 sore, jam 6 sore itu kalau dia selang garotak anak-anak di jalan lari habis. Sampai jam 10 baru bisa keluar. Cuma ada di Bisori. Tepuk tangan untuk Bisori. Non formal sebenarnya pemerintah sudah berupaya lewat langkah-langkah preventif, tindakan yang lain untuk mengurangi kenakalan tadi. Jangan sampai ada bully dan lain sebagainya. Supaya terkonsentrasi pada saat jam-jam itu harus
harus di dalam rumah dong belajar. Ini yang terjadi, orang yang di rumah di jam belajar semua dia keluar. Nah, bikin ini, pilih itu, pilih ini padahal tidak jam-jam belajar. Ini salah juga. Tidak boleh. Di jam-jam efektif dia harus di sekolah, pagi dia harus pergi air cari ikan. Belum lebih waktu, salah. Pola pendidikan yang salah. Jangan. Pendidikan informal yang paling penting. Ya. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan